وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Anak-anak yang kami sayangi, alhamdulillah hari ini kita bisa belajar kembali ya. Kita hari ini masih belajar pada tema 2. Anak-anak, pada pokok pembahasan kali ini kita akan belajar menyayangi hewan. Hewan adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Maka kita harus menjaga dan menyayangi mereka yang ada di sekitar kita. Contoh hewan yang ada di sekitar kita yaitu ada ayam, kucing, bebek, angsa, sapi, kambing, dan burung puyuh. Dari berbagai contoh yang sudah kita sebut tadi, sebenarnya masih ada ya, masih ada banyak ya. Mungkin kalian bisa menuliskan di buku catatan kalian. Kemudian kalau kita mempunyai hewan peliharaan, maka kita harus memberinya makan. Ya, selain memberikan makan, kita harus memberikan minum serta memperlakukannya dengan baik. Pada pembahasan ini, kita akan mempelajari cara merawat hewan. Cara merawat hewan berbeda-beda ya. Seperti cara merawat kucing berbeda dengan cara merawat burung puyuh. Perhatikan ya, cara-cara di bawah ini terkait dengan memelihara burung puyuh. Yang pertama, burung puyuh yang berumur 1 hari harus dijaga dengan baik. Ditempatkan di ruang hangat dengan suhu sekitar 36 sampai 38 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, makanan burung puyuh yang berumur 1 hari diberi makan pelet yang digiling halus. Kemudian yang ketiga, besarnya kandang dan jumlah burung puyuh perlu diperhitungkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih di antara burung puyuh. Kemudian burung puyuh yang berusia 35 hari diberi makan pakan ayam dan pakan khusus puyuh petelur agar hasilnya bagus. Anak-anak, setelah kita mempelajari bagaimana cara memelihara hewan, ya terkhusus tadi adalah belajar memelihara burung puyuh, ya anak-anak, sebelum kita melanjutkan, pasti anak-anak pernah ya memotong atau membelah telur yang sudah dimasak menjadi 2 ya. Seperti telur burung puyuh ya. 1 telur burung puyuh dibelah menjadi 2 ya. Pada setiap bagian itu memiliki nilai masing-masing ya. Masihkah kalian ingat pecahan yang dipelajari di kelas 2 ya? Contoh seperti tadi, telur burung puyuh tadi dibagi menjadi 2. Maka setiap bagian dari telur yang dibelah tadi memiliki nilai 1/2. Nah, pada pecahan ada yang disebut dengan pembilang, ada yang disebut dengan penyebut. Pada pecahan 1/2, bilangan pembilang berada di atas, sedangkan penyebut di bawah. Ya, seperti pada gambar berikut ada angka 1/2. Nah, itu dibaca angka 1/2. Sama artinya 1 dibagi 2. Itulah yang namanya pecahan. Ya. Kemudian
Perhatikan pada ilustrasi gambar di samping. Ada sebuah roti, ya, dibelah menjadi dua, dibagi menjadi dua. Maka menghasilkan sebuah pecahan yang namanya 1/2. Pada gambar selanjutnya ada sebuah roti, ya, yang dibagi menjadi 3. Maka setiap bagian menunjukkan besaran nilai pecahan sebesar 1/3. Dan kemudian pada ilustrasi selanjutnya ada sebuah roti dibagi menjadi 4. Maka setiap bagian roti yang dibagi tadi memiliki nilai 1/4. Kemudian pada contoh atau ilustrasi yang terakhir, ya, mengenai pecahan, sebuah roti dibagi menjadi 8 potong, ya. Maka setiap bagian dari roti tadi memiliki nilai pecahan 1/8, ya. Seperti itu tuh ya anak-anak ya. Dengan pecahan kita bisa melihat masing-masing besaran dari bagian pecahan. Kemudian anak-anak, setelah kita mengetahui cara memelihara hewan, kita mengetahui pengertian dari pecahan, mari berkreasi membuat pohon dari kardus, ya. Kita akan memanfaatkan kardus bekas yang ada di sekitar kita. Daripada terbuang, ya, maka kita akan manfaatkan. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah 1. Kardus bekas, 2. Gunting, 3. Lem, 4. Cat warna, 5. Kuas, 6. Pensil, 7. Kertas marmer atau kertas lipat, 8. Printable batang atau gambar batang, ya. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, cetaklah gambar yang sudah di-print ke ukuran yang diinginkan atau gambar batang yang diinginkan. Ya, misalkan tidak punya print, kalian menggambar gambar batang saja. Kemudian, gunting sesuai pola. Yang ketiga, bentuklah pola pohon di kardus bekas menggunakan pensil, ya, buatlah menjadi 2 buah. Kemudian gunting kardus yang sudah ada polanya tadi. Kemudian selanjutnya beri celah untuk menggabungkan dengan cara digunting. Setelah itu cat kardus dengan cat coklat yang menandakan warna batang. Satukan kardus menjadi pohon bersilang. Batang pohon yang sudah kalian buat tadi maka sudah selesai. Kemudian setelah kalian membuat batang, selanjutnya kita akan membuat apa? Daun. Yang pertama, buatlah pola membentuk daun. Kemudian gunting pola daun yang sudah digambar tadi. Setelah itu tempelkan daun-daun yang sudah dipotong pada batang yang sudah dibuat tadi. Insya Allah kalian bisa ya. Mari kalian laksanakan kreasi membuat pohon dari kardus bekas. Demikian anak-anak ya, pelajaran kita kali ini terkait dengan cara memelihara hewan. Yang kedua terkait dengan pecahan. Dan yang ketiga kreasi membuat batang dan daun. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar. Dicukupkan dulu pelajaran kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.